Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are okay, well and happy. Semangat terus belajarnya ya. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang naratif teks. Minggu lalu kita membahas recount text, dan minggu ini kita membahas naratif teks. Nah, apa sih naratif teks itu? Jadi, narrative text is a type of text that tells an imaginary story and to entertain the reader. Jadi, naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita imajinatif dan untuk menghibur pembaca. Jadi, naratif teks itu cerita yang penuh dengan imajinasi dan biasanya bersifat hayalan. Nah, ada apa aja sih dalam naratif teks itu? Ada jenisnya, ada juga struktur umumnya, terus unsur kebahasaannya juga. Nah, kita akan bahas ya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu kinds of narrative text. Ada 6. The first is fable. Fable is story that tells about animal. Jadi, fabel itu cerita tentang binatang. Nah, cerita tentang binatang itu termasuk ke dalam fabel. The second is myth. This story or myth is widely developed in society and is generally considered to be a factual story or actually happen. Jadi, myth itu sama dengan mitos, yaitu cerita yang banyak berkembang di masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual, fakta, atau benar-benar terjadi. Jadi mitos itu kadang-kadang kalau misalkan di kalangan masyarakat banyak kan ya kayak mitos, kalau misalkan duduk itu jangan di depan pintu kalau belum nikah. Itu kan mitos ya, bisa jadi mitos gitu. The third is legend. Folktale that tells how the origin of a place exists. Jadi, legend itu sama dengan legenda. Cerita rakyat yang menceritakan asal-usul suatu tempat. Contohnya kayak Gunung Tangkuban Perahu itu termasuk cerita legenda karena menceritakan asal-usul suatu tempat itu berada. Nah, the fifth is fairy tales. Folktales or children's stories which contain elements of magic or impossibility towards the characters of the story, and the end contains a moral message. Jadi, dongeng atau folktale itu termasuk cerita rakyat atau cerita anak yang mengandung unsur magis atau ketidakmungkinan terhadap tokoh cerita dan pada akhirnya mengandung pesan moral. Nah, dongeng itu biasanya ceritanya itu hayalan. Jadi untuk menghibur pembaca, betul. Kayak dongeng misalnya Cinderella kayak gitu, atau Sang Kancil. Itu termasuk dongeng. Nah, biasanya dalam cerita dongeng juga terdapat pesan moral yang bisa kita ambil. And the last is love story. A love story emphasizes the theme of the story which contains the struggle to get love for the main character. Nah, yang terakhir ini kisah cinta. Sebuah kisah cinta menekankan tema cerita yang berisi perjuangan untuk mendapatkan cinta untuk karakter utama. Nah, itu salah satu jenis-jenis dari naratif teks. Mungkin masih ada lagi jenis-jenis naratif teks itu apa gitu. Nah, saya sudah memberikan kalian jenisnya 6. Berarti secara tidak langsung kalian tahu ya salah satu dari jenis naratif teks itu apa aja. Oke, next ya. Generic structure atau struktur umum. Naratif teks juga punya struktur umum kayak recount text, descriptive text gitu. Sama juga ada orientation, complication, resolution, and coda.
Kita bahas yang pertama dulu ya. The first is orientation. This section contains the opening paragraph where the characters of the story is introduced. Contains about the place, character, and time to read the story, such as who and when. Yang pertama itu orientasi. Nah, pada bagian orientasi ini biasanya berisi paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Jadi orientasi ini awal mula ya. Pembuka dari cerita tersebut. Nah, berisi tentang tempat, misalnya tokoh, dan waktu membaca cerita, siapa, dan kapan. The second is complication. The problem part of the story begins to develop. Jadi, komplikasi itu bagian masalah dari cerita yang mulai berkembang. Komplikasi itu menuju bakal adanya masalah gitu. Masalah tuh mulai timbul, mulai terjadi dan berkembang gitu di komplikasi itu. The third is resolution. The problem part of the story begins to be resolved. The problem is solved either with a happy ending or a bad ending. Jadi resolusi itu bagian masalah dari cerita yang sudah mulai bisa diselesaikan. Masalahnya terpecahkan baik dengan akhir yang bahagia, happy ending, or akhir yang buruk. Jadi kalau resolusi itu masalahnya sudah terpecahkan, yang asalnya dikomplikasi itu kan masalahnya timbul nih, muncul masalah. Nah, di resolusi masalahnya sudah beres gitu. And the last is coda or reorientation. The section that explain the lesson to be learned from the story. Jadi yang terakhir itu adalah coda atau reorientasi. Nah, bagian coda ini menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut, tapi dalam coda itu sifatnya opsional, bisa ada dan juga bisa enggak. Jadi coda itu bisa dibilang pesan moral, kesimpulan, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kayak gitu teman-teman. Next ya. Language features atau unsur kebahasaan. Di naratif teks juga ada ya unsur kebahasaannya. The first is using past tense. Jadi di naratif teks juga menggunakan past tense yang waktu itu kita pernah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Contohnya, killed, drunk, went, won, sent. Jadi kalau past tense itu kita menggunakan verb kedua ya. The second is using adverb of time, such as once upon a time, today, one day, will, yesterday, later. Jadi di naratif teks juga kita menggunakan adverb of time, jadi menunjukkan kayak waktu itu. The third is using time conjunction, such as when, then, suddenly, before, after, until, as soon as. And the fourth is using specific characters such as Cinderella, Alibaba, Snow White, Tangled, and Ariel. The last is using action verb, kegiatan atau tindakan yang dilakukan action verb itu, such as killed, walk, brought, stayed. Oke teman-teman, pembahasan dari naratif teks cukup sekian. Jadi tadi kita membahas definisi naratif teks, jenis-jenis naratif teks, generic structure-nya, language feature-nya. Dicukupkan saja ya untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Semangat terus ya belajarnya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan mendengarkan dan juga memperhatikan. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.